Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada kali ini. Salawat berikan salam tak bosan telah kita kirimkan kepada junjungan umat Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada saat ini. Baiklah, untuk memperpanjang kata-kata mukadimah, izinkan saya memimpin penjelasan mengenai project based learning kelompok 5, di mana yang yang membahas mengenai eksperimen interferensi dan difraksi cahaya. Di mana ada pun anggota kelompoknya yang pertama ada saya sendiri yaitu Hanafi Mukni Rashid dengan NIM 2103498. Lalu ada Tiara Putri Elizet dengan NIM 2203433. Next. Yang mana? Adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu ada tujuan eksperimen, alat dan bahan yang digunakan, teori dasar, prosedur eksperimen, tabel data, pengolahan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Next. Di mana ada pun tujuannya ada 5. Yang pertama yaitu menentukan jarak antara maksimum pusat dengan minimum difraksi untuk celah tunggal. Yang kedua ada menentukan besarnya lebar celah tunggal pada percobaan difraksi. Dan yang ketiga yaitu menentukan jarak antara maksimum interferensi untuk dua celah. Dan yang keempat yaitu menentukan besarnya panjang gelombang cahaya laser pada percobaan interferensi. Dan yang terakhir yaitu menentukan pola difraksi dan interferensi. Next. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada kali ini yaitu ada basic optic track, ada high precision diffraction, ada double slit, single slit, di mana ada selanjutnya ada aparatur bracket, ada linear translator, high sensitivity light sensor, ada dan terakhir selanjutnya ada rotary motion sensor. Next. Dan yang terakhir ada green dan red diode laser. Next. Oh, baik, di mana selanjutnya pada teori dasar akan saya jelaskan sendiri, yaitu interferensi cahaya merupakan perpaduan dua gelombang koheren dengan amplitudo, frekuensi, dan fasa yang tetap. Hasilnya berupa interferensi konstruktif, garis terang, atau destruktif, garis gelap menurut Wibowo pada tahun 2023. Nah, gelombang elektromagnetik seperti cahaya dapat berinterferensi, menghasilkan pola terang dan gelap di layar setelah melewati dua celah. Menurut Rahmawati pada tahun 2019, di mana sebagai gelombang cahaya dapat mengalami difraksi dan interferensi. Difraksi terjadi ketika gelombang cahaya melewati celah sempit atau mengelilingi ujung penghalang dan menghasilkan pola penyebaran. Proses ini menyebabkan daerah penguatan dan pelemahan gelombang yang saling bertumpuk. Fenomena ini memperlihatkan sifat gelombang cahaya dan berkaitan erat dengan interferensi yang menghasilkan pola tertentu pada layar, menurut Widianto pada tahun 2022. Menurut Huygens, setiap bagian dari muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang sekunder yang menyebar ke segala arah dengan laju yang sama dengan laju perambatan gelombang utama. Penyebaran ini membentuk muka gelombang baru yang merupakan hasil dari interferensi gelombang sekunder tersebut. Prinsip ini menjelaskan bagaimana gelombang cahaya merambat melalui celah atau permukaan tertentu, menurut Susanto pada tahun 2019. Next. Untuk membentuk pola difraksi cahaya, cahaya difraksikan melalui celah tunggal. Pola dihasilkan berupa garis terang dan gelap akibat interferensi konstruktif dan destruktif, di mana difraksi ini memungkinkan pola gelap terjadi pada titik minim intensitas cahaya, sedangkan pola terang terjadi pada antara titik-titik gelap tersebut. Pola difraksi ini digunakan untuk mengukur panjang gelombang cahaya, menurut Suryanto pada tahun 2022. Adapun teori yang ada pada kali ini ada teori celah tunggal, yaitu ketika difraksi cahaya terjadi data melewati celah sudut ke minimal titik gelap dalam pola difraksi diberikan oleh A sin theta sama dengan
M dikali lambda. Di mana dalam rumus ini A adalah jarak antara celah atau lebar celah dan theta adalah sudut difraksi. M merupakan orde maksimum di mana nilai bilangan bulat seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan lambda adalah panjang gelombang cahaya. Di mana orde maksimum M ini menunjukkan posisi pola terang yang disebabkan oleh difraksi. Rumus ini menggambarkan bagaimana panjang gelombang cahaya, lebar celah, dan sudut difraksi saling berkaitan dalam menghasilkan pola difraksi yang terlihat. Nah, pada gambar dapat dilihat bentuk dari difraksi celah tunggal. Nah, karena theta adalah sudut yang sangat kecil, di mana sin theta dikurang tan theta sama dengan x dikali m per L, di mana xm adalah jarak dari puncak maksimum dan L adalah jarak dari celah ke layar. Di mana selanjutnya ada sin theta sama dengan tan theta sama dengan delta x per 2L, di mana mudah untuk lebih mudah untuk mengukur jarak delta M sama dengan 2xm dari minimum ke M. Di satu sisi ke minimum ke M, di sisi lain daripada mencoba untuk menilai pusat pola, persamaan akan menjadi sin theta B sama dengan tan theta sama dengan delta X per 2L. Next. Adapun teori yang kedua yaitu celah ganda, di mana ketika interferensi cahaya terjadi saat melewati dua celah, sudut dari titik maksimum pusat titik atau titik terang ke sisi maksimum dalam pola interferensi diberikan oleh D sin theta sama dengan N dikali lambda, di mana D adalah jarak antara celah dan theta adalah sudut difraksi. Lambda adalah panjang gelombang cahaya dan N merupakan orde interferensi 0, 1, 2, dan 3 dan seterusnya, di mana pola terang pada layar terjadi ketika gelombang cahaya dari kedua celah bertemu dan mengalami interferensi konstruktif dan menghasilkan intensitas maksimum, di mana orde N sama dengan 0 menunjukkan pola terang pusat, sementara N1, 2, 3 menunjukkan posisi pola terang berikutnya di kedua sisi pola pusat. Pada gambar dapat kita lihat adalah bentuk dari interferensi celah ganda. Adapun prosedur eksperimen yang ini merupakan settingan awal di mana eh, kita mengeset alat dan bahan seperti pada gambar, di mana setelah itu memasang laser pada ujung meja optik, memasang high sensitivity light sensor ke bangku optik dengan sisi tercetak menghadap laser seperti ditunjukkan pada gambar, dan menghidupkan pada red dioda laser. Perhatikan jangan sekali-kali menyorotkan sinar laser langsung ke mata siapapun. Di mana untuk memilih celah yang diinginkan cukup memutar disk hingga terdengar bunyi klik pada pada tempatnya dengan celah bukaan 0,02 mm yang diterangi oleh laser. Dan yang selanjutnya yaitu mengatur light sensor pada slit 6, di mana light sensor harus disejajarkan dengan bracket sehingga mengarah sejajar dengan jalur optik. Selanjutnya yaitu menyesuaikan cahaya red dioda laser hingga dapat melihat pencahayaan cahaya di suatu tempat di layar putih. Menggunakan skrup menyetel pada laser untuk mengatur posisi sinar laser dari kiri ke kanan dan atas bawah untuk membuat pola pada layar putih seterang mungkin. Setelah posisi ini disetel, tidak perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut dari sinar laser saat melihat celah pada disk. Saat memutar piringan ke celah baru, sinar laser akan sudah sejajar karena celahnya terkunci pada tempatnya. Dapat dengan mudah berpindah dari satu celah ke celah berikutnya. Adapun gambar ke, yang paling yang kanan atas merupakan pemasangan sumber cahaya, dan gambar bawah kanan bawah merupakan itu mensejajarkan sensor cahaya secara vertikal. Selanjutnya di mana mengatur light sensor untuk sensitivitas maksimum menekan tombol 0 sama dengan 1. Jika intensitas cahaya terlalu tinggi, ia akan menjadi garis datar pada 100% pada grafik nantinya, yang menurunkan sensitivitasnya dengan menekan tombol 0 sampai 100 pada sensor cahaya. Nah, di selanjutnya yaitu memasang sensor gerak putar dari sensor cahaya ke input passport pada Pasco 850 Universal Interface, dan lalu membuka aplikasi Pasco, lalu interference pada layar desktop, mengklik hard reset tool, pastikan Pasco terhubung dengan komputer, lalu pada type
hardware setup di sebelah kiri layar, mengklik pada icon rotary motion sensor. Di sebelah kanan mengklik icon gear pada baris linear acceleration, mengklik segitiga putih dan memilih Finition. Mengklik OK, lalu mengklik tombol hardware setup untuk menutup layar. Lalu di capstone mengatur command sensor sampel pada red menjadi 25 Hz. Membuat grafik relatif intensity versus distance. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Untuk presentasi selanjutnya itu tentang prosedur eksperimen, yaitu yang pertama eksperimen untuk yang A celah tunggal. Yang pertama yaitu memastikan dudukan celah yang terpasang di depan sinar laser seperti pada gambar yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu celah tunggal atau single slit. Yang kedua, mengukur jarak antara celah tunggal dengan layar pada sensor cahaya atau bukan kaki dari sensor cahaya. Dan kita dapat menggunakan skala di track, tetapi lebih mudah dan lebih akurat menggunakan tongkat meteran. Yang ketiga yaitu mencatat panjang gelombang laser yang tertera pada belakang eh, gelombang gelombang laser tersebut. Yang keempat memadamkan lampu ruangan. Yang kelima yaitu mengamati pola pada layar saat Anda memutar celah tunggal ke masing-masing posisinya, yaitu 0,16, 0,08, 0,04, 0,02 mm. Lalu mengatur kembali piringan ke celah 0,02 mm. Yang keenam yaitu menggeser sensor cahaya dan rotary motion sensor ke arah kanan sampai batas paling kanan. Yang ketujuh, membuka grafik pada layar komputer dengan sumbu X adalah posisi atau position, sumbu Y adalah inter relative intensity. Yang kedelapan, klik record. Yang kesembilan, menggerakkan sensor cahaya dan rotary motion sensor dari arah kanan ke paling kiri sampai terbentuk gelombang difraksi pada layar komputer. Jangan lupa perhatikan gerakkan sensor secara perlahan dengan kecepatan yang konstan. Yang ke-10 yaitu klik stop. Jika grafik yang dihasilkan berada pada posisi sumbu X negatif, klik pada hardware setup dan klik pada properties gear untuk rotary motion sensor dan centang change sign. Yang ke-11 itu yaitu klik data summary di sebelah kiri layar, klik 2 kali pada run 1 saat ini dan diberi label 0,02A. Klik data summary untuk menutup tab. Yang ke-12 yaitu melakukan langkah 6 sampai 11 untuk celah 0,04 mm, 0,08 mm, dan 0,16 mm. Untuk eksperimen yang kedua yaitu pada celah ganda, dengan prosedurnya yang pertama yaitu mengganti dudukan celah tunggal tadi yaitu single slit dengan dudukan celah ganda atau double slit sehingga berada pada posisi yang sama. Jarak celah ganda ke layar sensor cahaya harus sama seperti pada percobaan celah tunggal. Yang kedua, mengubah slit pada layar sensor cahaya ke celah slit 2 dan tekan tombol 0 sampai 100 mematikan lampu kamar. Yang ketiga yaitu mengamati pola pada layar saat Anda memutar celah ganda ke masing-masing dari 4 posisinya, yang mana A-nya sama dengan 0,04 mm dan D-nya 0,25 mm dan seterusnya. Yang keempat yaitu mengatur disk pada celah ganda ke posisi A sama dengan 0,04 mm dan D 0,25 mm. Yang kelima, mengatur light sensor untuk sensitivitas maksimum dengan menekan tombol 0 sampai 1. Jika intensitas cahaya terlalu tinggi atau akan menjadi garis datar pada 100% pada grafik, menurunkan sensitivitasnya dengan menekan tombol 0 sampai 100 pada sensor cahaya.
Yang keenam yaitu klik tombol record. Yang ketujuh menggerakkan sensor cahaya dan rotary motion sensor dari arah paling kanan ke paling kiri sampai terbentuk gelombang interferensi pada layar komputer. Lalu jangan lupa memperhatikan gerakan sensor secara perlahan dengan kecepatan yang konstan. Yang kedelapan yaitu klik stop. Yang kesembilan yaitu klik data sumari di sebelah kiri layar, klik dua kali pada run 1. Dan saat ini kita memberi label ulang dengan penamaan 0,04A sampai 0,25D. Klik data summary untuk menutup tab. Langkah selanjutnya itu yang ke-10, atur bracket sensor cahaya ke celah ke celah atau slit 1 dan tekan tombol 0 sampai 100 pada sensor cahaya. Yang ke-11 yaitu ulangi langkah 6 sampai 9 untuk lebar celah 0,04 mm dengan pemisahan celah 0,50 mm. Beri label pada proses 0,04A dan 0 sampai 0,50A 50D. Selanjutnya itu pada tabel dan pengolahan data. Pada pengamatan yang A-nya yaitu pengamatan saat panjang gelombang konstan pada celah tunggal, L sama dengan 0,5 meter dan lambdanya sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Dan kita dapatkan data seperti tertera pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu untuk tabel data yang kedua pada pengamatan saat lebar celah konstan pada celah ganda, yang dimana L-nya sama dengan 0,5 meter dan lambdanya sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Dan kita dapatkan pada data yang tertera pada layar. Untuk pengolahan data, yang mana salah satu data yang kita olah untuk pengamatan pada saat lebar celah L sama dengan 0,5 meter, lambda sama dengan 6,5 meter, 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kita mengolah data pada data satu, yang mana AU-nya sama dengan 0,02 mm dengan M sama dengan 1, dan kita dapatkan delta X-nya 0,0314. Dari data yang kita dapat, kita masukkan ke dalam rumus dengan rumusnya yaitu sin theta sama dengan delta X per 2L. Yang mana kita dapatkan sin tetanya yaitu 0,0314. Dengan AH ukurnya, dengan perumusan M dikali lambda dibagi sin theta, kita dapatkan hasilnya yaitu 2,07 dikali 10 pangkat min 5. Dengan persentase A-nya sama dengan A hasil dikurang A ukur dibagi A hasil dikali 100%, kita dapatkan persentase kesalahannya yaitu 3%. Nah, untuk pengolahan data pada tabel 2, yang mana pengamatan saat panjang gelombang konstan pada celah ganda. Nah, kita ketahui bahwa L sama dengan 0,5 meter, lambda sama dengan 600 nanometer, yang dimana data yang pertamanya kita dapatkan pada tabel 2 yaitu dengan A sama dengan 0,04 kali 10 pangkat min 3 milimeter, D sama dengan 0,25 kali 10 pangkat 5 pangkat min 5 milimeter, dan N sama dengan 2 dan delta X yang kita dapatkan yaitu 0,0054 meter. Nah, untuk perumusannya yaitu sin theta sama dengan delta X per 2L. Yang kita dapatkan nilai sin tetanya yaitu 0,00554. Dengan lambda hasilnya kita cari dengan rumusan D sin theta per N. Yang kita dapatkan yaitu hasil akhirnya 650 nanometer. Nah, untuk persentase KSR lambdanya, di mana lambda hasil dikurang lambda ukur per lambda hasil dikali 100 meter, kita dapatkan hasil untuk data pertama pada tabel 2 ini yaitu 0%. Untuk pembahasan, pada percobaan eksperimen kali ini, melakukan
melakukan pengukuran pada pola difraksi dan interferensi cahaya, yang di mana antara celah tunggal dan celah ganda. Untuk celah tunggal dapat dilihat pada pengolahan data bahwa lebar celah yang digunakan 0,02 pada perhitungan ulang yang didapat juga mendekati 0,02, yaitu terdapat 0,021 dan 0,022. Ini membuktikan kebenaran hasil teori dengan percobaan dengan presentasi kesalahan yang didapat yaitu berkisar 3-5%. Untuk ke untuk ketiga percobaan pada tabel ke-1 untuk celah tunggal membuktikan terganggunya difraksi dengan presentasi yang didapat tergolong kecil. Selanjutnya itu pada percobaan kedua yaitu pada celah ganda dengan lebar celah yaitu 0,04 sampai 0,25 D dan 0,04 dan 0,50 D. Dapat dilihat juga pada pengolahan bahwa panjang gelombang sesuai dengan panjang gelombang hasilnya yaitu sama pada percobaan data 1 dan data 2 di semua 0,04 dan 0,25 dengan presentasi kesalahan yang didapat yaitu 0%. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu untuk lebar celah 0,02 mm dengan M sama dengan 1 yaitu delta X 0,0314 meter. Yang kedua yaitu untuk lebar celah 0,02 mm dengan AH yang kita dapatkan yaitu sama dengan 0,0207 mm. Yang ketiga yaitu jarak maksimum interferensi yang didapat untuk celah ganda eh, dengan lebar celah 0,04 mm, 0,25 mm. Kita dapatkan delta X-nya yaitu 0,0054 meter. Yang keempat, besar panjang gelombang cahaya laser yang didapat pada percobaan interferensi yaitu lambda hasilnya yaitu sama dengan 650 nanometer. Yang kelima, pola dipraksi dan pola interferensi dapat dilihat pada lampiran. Nah, ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan pada teori dasar, dan ini lampirannya. Lampiran untuk tabel data 1, lampiran untuk tabel data 2. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tiara. Sebelumnya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.